Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lindawati. Saya mengajar di SD Negeri 081228 Sibolga di kelas 4 SD. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yaitu menjaga hubungan baik dengan sesama. Manusia adalah makhluk sosial, artinya yang tidak bisa hidup sendiri. Salah satu cara menjaga hubungan baik dengan sesama adalah dengan menghargai dan menghormati keragaman ataupun perbedaan. Selain itu, cara menjaga hubungan baik dengan sesama dengan cara menjauhi prasangka buruk. Sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran tentang menjaga hubungan baik dengan sesama yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yashkhar qaumin min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'um min nisa'i asya ayyakunna khairan minhunna wala talmidhu anfusakum wala tanabadhu bil aqab Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatubu faulaika humudz zalimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok, dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan yang lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sebagai yang beriman. Dan barang siapa tidak bertaubat, maka mereka itu orang-orang yang zalim. Itulah tadi ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang menjaga hubungan baik dengan sesama. Baik, isi pokok dari Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yaitu Allah menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan perempuan. Manusia itu diciptakan dalam berbagai bangsa dan suku. Islam tidak mengenal status sosial ataupun sistem kasta. Semua manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sama. Yang membedakan kita hanyalah ketakwaannya. Sedangkan hadis yang berkenaan dengan menjaga hubungan baik dengan sesama, sebagaimana hadis riwayat Bukhari yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wadh-dhanna fa inadh-dhanna aksabul hadis wala tahassasu wala tajassasu wala tahasatu wala tadabaru wala tabaghadu wa kunu ibadallahi ikhwanan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah olehmu berburuk sangka, karena berburuk sangka itu termasuk perkataan yang paling dusta. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, jangan memata-matai atau jangan saling iri dan saling membenci.
jangan saling marah, dan jadilah kamu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Bukhari. Baik, selanjutnya hadis menjaga hubungan baik dengan sesama. Adapun isi pokoknya yaitu tentang larangan berburuk sangka, larangan mencari kesalahan orang lain, dan larangan memata-matai, dan larangan saling membenci, larangan marah, dan larangan bersikap iri dengki. Kita harus menjaga hubungan baik dan menjaga persaudaraan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita berjumpa lagi pada video berikutnya. Baik, pada video pembelajaran ini kita akan membahas tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna berasal dari dua kata, yaitu Al-Asma yang memiliki arti nama-nama, dan Al-Husna yang memiliki arti yang paling baik atau bagus. Asmaul Husna adalah nama-nama terbaik atau paling baik. Jumlah dari Asmaul Husna ini ada 99. Baik anak-anak ibu semuanya, kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Dipelajari pada bab ini ada 5 yang kita akan pelajari, yaitu tentang Asmaul Husna Al-Malik, yaitu Maharaja, Al-Aziz Maha Perkasa, Al-Quddus Maha Suci, As-Salam Maha Sejahtera, dan Al-Mu'min Maha Pemberi Keamanan. Baik, kita akan melihat bagaimana cara meneladani Asmaul Husna Al-Malik. Ya. Menjadi pemimpin yang bijaksana dan amanah, dan berjuang membela bangsa dan agama dengan jabatannya, mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Itulah Asmaul Husna Al-Malik. Sedangkan Asmaul Husna Al-Aziz yaitu pantang menyerah dan tidak mudah putus asa. Kita harus kuat dan tidak boleh berputus asa dalam segala hal apapun. Kita harus berjuang dan kuat dan tabah menghadapi ujian. Apapun ujian yang kita hadapi, kita harus kuat dan selalu tabah, karena setiap ujian pasti ada cara solusinya yang terbaik. Tangguh dan dalam menghadapi segala permasalahan, serta tidak gentar menghadapi kezoliman, dan melatih diri agar memiliki mental yang kuat. Sedangkan cara meneladani Asmaul Husna Al-Quddus yaitu kita harus menjaga kebersihan diri dan lingkungan, seperti lingkungan sekolah, lingkungan rumah, lingkungan di tetangga. Kita harus bisa menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Yang kedua, menjaga hati dari sifat dan sikap yang dapat mengotori hati seperti sifat dengki. Kita harus bisa menjaga diri kita, menjaga hati kita supaya tidak berbuat buruk. Contohnya bersifat dengki,
bersifat iri, sombong, dan hal buruk lainnya. Serta bisa menjaga lisan dan perilaku supaya kita tidak mengotori hati dan menyakiti perasaan orang lain. Kita harus bisa menjaga perasaan orang lain, jangan sempat kita menyakiti hati kawan kita. Selanjutnya, Asmaul Husna Assalam. Apa yang bisa kita teladani dari Asmaul Husna Assalam ini, yaitu tentang melerai teman yang berselisih. Apabila kita melihat teman kita berselisih, kita harus melerainya. Bukan berarti kita harus melerai teman yang berselisih dan selalu menciptakan suasana damai dan rukun ketika bersama teman, keluarga, dan orang lain, serta membantu orang lain yang membutuhkan bantuan. Ya, di Asmaul Husna Assalam ini kita harus bisa membantu orang lain yang membutuhkan bantuan. Contohnya dalam kelas ada kawan kita yang misalnya tidak membawa alat tulisnya, tidak membawa pensil, kita bisa meminjamkan kepada kawan kita tersebut. Selanjutnya, Asmaul Husna Al-Mu'min. Keteladanan yang kita ambil dari Asmaul Husna Al-Mu'min yaitu tentang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yaitu kita harus terbiasa menjalankan sholat, menjalankan puasa, sedekah. Begitulah cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu menjaga sholat kita yang 5 waktu, selalu bersedekah, beribadah, berpuasa, supaya kita selalu dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tidak mengganggu orang lain. Kita tidak boleh mengganggu kenyamanan orang lain, tidak boleh mengganggu kebahagiaan orang lain, serta berusaha menjaga ketentraman dan ketenangan di mana saja, di mana kita berada, mau di kelas maupun di ruang kelas, di rumah. Kita harus menjaga ketentraman dan ketenangan agar orang selalu nyaman berada di dekat kita, dan ikut menjaga keamanan lingkungan seperti mengadakan siskamling. Itulah tadi Asmaul Husna Al-Mu'min yang harus kita teladani. Baik, pada video ini mungkin itu saja yang bisa kita jelaskan, yang kita sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.